welcome back to online service pada sore hari ini. Wah, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Dan pastinya kalian sudah gak sabar untuk mengikuti online service pada sore hari ini. Sebelumnya, aku mau mengingatkan teman-teman untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, menyiapkan notes untuk mencatat segala poin-poin penting, dan jangan lupa untuk menonaktifkan gadget kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mempertemukan kami dan sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal dengan hingga akhirnya supaya kami masih terberkati dari ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami sehingga kami juga bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah guys. Sebab kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati setiap Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus hadir di sini, Tuhan Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dengan kehendak-Mu. Roh Kudus hadir di sini, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dengan kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dengan kehendak-Mu. Roh Kudus hadir di sini, penolong yang sejati dan suci.
perlu Kau, kami perlu Kau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Halo Friendly Member, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama aku Yeri. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati pikiran kami agar kami bisa fokus dan bisa menerima firman ini dengan baik Bapa. Dan Engkau memberkati hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman ini, biar firman ini bisa menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, nah teman-teman pasti udah baca nih di judulnya di YouTube hari ini tentang apa sih? Ya tentang sesuatu hal yang pastinya sering terjadi dong, yaitu tentang insecure. Nah tapi sebelumnya aku mau bacain sebuah pepatah atau quotes gini ya. Jadi musuh terbesar yang harus dikalahkan adalah diri sendiri. Seorang pemenang adalah orang yang sanggup mengalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan orang lain. Nah teman-teman semua yang di rumah ini pernah nggak sih dengar pepatah atau quotes seperti ini? Ya aku yakin mungkin sebagian besar dari kalian pernah lah ya mendengar tentang quote seperti ini. Jadi musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Aku pun pernah mendengar ini dulu. Dan aku setuju tentang itu. Dan hari ini kita mau membahas ya tentang salah satu musuh terbesar dari diri kita, yaitu rasa insecure, rasa khawatir, rasa nggak aman. Nah, gimana sih? Yuk kita bahas. Nah, seringkali teman-teman kan mungkin upload status atau mungkin lihat di sosial media tentang insecure. Tapi sebenarnya ngerti nggak sih arti insecure itu apa? Jangan-jangan cuma asal ngomong, aku lagi insecure nih. Bahasa gaulnya ya, sekarang tuh aku lagi nih. Kayak sebenarnya ngerti nggak sih insecure itu apa? Jadi, menurut teori, insecure atau insecurity itu menurut Asta artinya adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Dan menurutku sendiri, arti insecure itu adalah rasa tidak aman yang disebabkan seseorang merasa tidak percaya diri dengan dirinya dan merasa kurang dalam dirinya sendiri. Bener apa bener nih? Ya jawabannya pasti bener dong. Namanya insecure kan rasa khawatir, nggak aman,
kayak ada aja yang kurang dalam diri kita. Aku pun pernah kok merasakan itu, dan bahkan kadang sering terjadi kayak kok bisa ya orang itu bisa lebih baik, kok bisa ya dia gini, kayak jadinya ya sering membandingkan diri kayak gitu. Dan contoh-contoh insecurity atau insecure ini kadang kita nggak sadari kalau kita ini sedang mengalami nih. Ini aku sebutin ya, yang paling sering muncul itu adalah nggak pede. Ya, sering banget terjadi, aku pun sebenarnya masih sering aja nggak pede kayak gitu. Terus merasa kayak penampilan itu nggak mendukung, kayak wah rambutku kayaknya kurang bagus deh, mungkin secara fisik ya, badanku terlalu gede, kurang tinggi, kurang putih atau kurang apapun, jadi merasa kayak ada aja yang kurang dalam diri kita dan yang lainnya. Dan sekarang kan juga lagi online nih, misalnya juga ibadah youth juga mulai onsite ya teman-teman, meskipun cuma sebulan sekali. Ketika ditawari sama ketua FC atau teman-teman youth yang lainnya, ayo dong join ibadah youth di gereja, terus pasti aja nanti ada alasannya, nggak bisa kak ini itu, terus kalian pasti beralasan sibuk kak, tapi mungkin di dalam hati kalian merasa nggak deh, aku nggak mau datang, nanti aku takut canggung, aku takut nggak bisa diterima di lingkungan, aku nggak bisa gini. Itu kan sebenarnya dari diri kalian sendiri, khawatir, merasa nggak nyaman, merasa nggak enakan kayak gitu. Dan tahu nggak penyebab utamanya itu dari mana? Dari sini. Dari mana? Dari sini. Dari pikiran. Semua itu berasal dari pikiran kita, terpusat dari pikiran kita. Kita ingin melakukan sesuatu, terus nggak jadi deh, nggak nyaman, kita ingin melakukan apa dan jadinya nggak enak, ya semua itu dari pikiran kita kayak gitu. Nah, itu penyebab utamanya. Yuk kita baca dulu di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah teman-teman, dari ayat ini juga udah dikatakan sebenarnya itu jangan khawatir gitu loh dengan apapun juga kayak gitu. Yang penting kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kayak gitu. Nah kita mau bahas lagi lebih dalam lagi, sebenarnya dampak insecure itu apa sih? Kadang kita nggak sadar itu tuh sudah berapa besar dalam diri kita gitu. Nah diantaranya itu kayak menjadi takut buat berinteraksi. Ini sebenarnya hal yang sering aku lihat gitu ya teman-teman, dan juga kadang aku rasain kayak kalau lagi insecure gitu, kayak udah deh aku mager, alasannya mager, alasannya capek. Sebenarnya itu mungkin dari dalam diri kalian sendiri yang merasa takut deh aku nggak mau berinteraksi. Nah itu sebenarnya adalah dampak dari insecure yo. Kemudian nggak mau keluar dari zona nyaman. Ini benar-benar hal yang aku juga baru tahu gitu, kayak oh ternyata aku nggak mau keluar dari zona nyaman itu adalah sebuah dampak dari rasa insecurity ya. Tapi benar juga ketika aku pikir-pikir dan aku renungin, iya juga ya, karena hal yang kayak gini itu buat aku ya udah aku di level ini aja, aku stuck di sini aja deh, nggak usah yang kemana-mana, takutnya nanti lebih susah tantangannya, takutnya nanti di lingkungan yang baru nggak bisa menerima, nanti pasti ada aja masalahnya. Nah itu kan membuat kita jadi takut, khawatir, dan akhirnya apa? Kita tidak berkembang dan jadinya stuck di situ aja. Kemudian dampak yang paling parahnya adalah akhirnya kita sering banget membandingkan diri dengan orang lain, selalu melihat kekurangan dari diri kita sendiri, nggak pernah melihat sisi positifnya, nggak pernah mau untuk berubah, nggak mau untuk berkembang. Nah itu salah satu dampak buruknya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, tokoh-tokoh di Alkitab itu pernah nggak sih mengalami insecurity? Menurut teman-teman gimana? Pernah nggak? Jawabannya ya pernah dong. Siapa aja sih memangnya? Ya aku sebutin diantaranya aja ya. Ada Daud, ada Ayub, ada Ribka, ada Rahel, ada Musa, dan banyak lagi. Mereka pernah mengalami rasa insecurity, pernah mengalami khawatir, gak nyaman, gelisah, kayak gitu. Tapi apakah tokoh-tokoh tersebut tuh menghadapi rasa insecurity-nya itu dengan tetap berlarut dalam rasa insecurity itu? Jawabannya pasti tidak. Mereka pasti berjuang, mereka survive gimana caranya supaya untuk menghilangkan rasa insecurity itu ya dengan berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya contoh paling simpelnya dan yang sering didengar adalah Daud. Mungkin teman-teman dari sekolah minggu udah tahu kan kisah Daud gimana ketika dia mengalahkan Goliat yang tinggi besar perawakannya. Dia kan sempat insecure, khawatir, bisa nggak ya Daud ini mengalahkan Goliat? Ya kalau dipikir secara logika manusia ya pasti nggak bisa lah. Goliat itu besar, tinggi. Ya gitu mana mungkin seorang Daud itu mengalahkan.
Tapi ternyata bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, dan ternyata Daud bisa mengalahkan Goliat. Coba kalau misalnya nih Daud ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang lain tetap berada di rasa insecure-nya kayak gitu, teman ngerasa nggak mungkin, nggak bisa deh. Pasti Alkitab nggak akan setebal kayak gini loh teman-teman. Pasti teman-teman sudah di sekolah minggu ceritanya cuma bahas tentang Adam dan Hawa, tentang penciptaan aja, udah selesai, nggak ada cerita tokoh Alkitab yang lain. Karena semuanya serba insecure, mereka khawatir nggak ada berkat Tuhan, nggak ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Ya udah, kita nggak akan mendengar nama-nama tokoh-tokoh yang kusebutkan tadi. Tapi untungnya mereka berani untuk survive, berani untuk melewati rasa insecure itu, sehingga ya sudah bisa menjadi berkat buat orang lain, kayak gitu. Nah, sebenarnya nih, apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi rasa insecure itu? Nah, aku ini juga lagi sedang berusaha kok, teman-teman. Nah, ini aku membagikan yang pertama, yaitu bersyukur. Itu sebenarnya adalah basic atau dasar, kunci dari untuk kita menghadapi rasa insecure itu adalah bersyukur, teman-teman. Kita baca dulu di Kolose 3:15. Aku pakai versi mudah dibaca. Jadi, biarlah damai sejahtera yang diberikan Kristus menguasai pikiranmu. Kamu semua telah dipanggil bersama-sama dalam satu tubuh untuk menerima damai sejahtera. Bersyukurlah senantiasa. Jadi di ayat ini dikatakan kita harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, pasti ada damai sejahtera yang melingkupi setiap kita. Nah, itu aku setuju banget. Karena bersyukur itu adalah segala sesuatu yang harus kita punya gitu loh. Kalau kita coba nggak bersyukur misalnya, kita merasa selalu kurang, ya udah hasilnya kita akan insecure terus, kayak dia bisa lebih, tapi tidak pernah melihat diri sendiri, kayak gitu. Dan jadi makanya aku mau memberitahu kepada teman-teman semuanya dan juga buat diriku bahwa kita harus bersyukur, itu adalah kunci utamanya. Kalau mungkin sekarang teman-teman sedang sekolah, mungkin merasa kayak, Kak, aku belum bisa juara 1, tapi setidaknya aku masih mendapatkan mungkin 3 besar atau 10 besar. Nah, masalah teman-teman bersyukur dulu, berusaha lagi, mencoba lagi supaya nanti bisa mencapai target yang teman-teman mau, kayak gitu. Jadi jangan serba mungkin ke orang dunia bilang rakus kayak gitu. Ya bukan berarti berambisi itu tidak boleh, tapi ingat kita juga perlu namanya bersyukur ya. Kemudian yang kedua setelah bersyukur yaitu jangan pernah tinggalkan yang namanya doa dan firman. Yuk kita baca di Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Nah, dari firman ini, intinya itu adalah doa adalah dasar dari segala sesuatu ya teman-teman. Percuma kalau kita udah berusaha, udah belajar, tapi kok nggak diimbangi dengan doa dan firman. Pastinya karena doa dan firman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan teman-teman. Jadi kita bersyukur dan pastinya kita harus berdoa, minta kepada Tuhan, diberi kekuatan, diberikan damai sejahtera. Karena dari firman dan doa itu yang mampu menuntun kita, yang memberi ketenangan bagi setiap kita. Jadi mampu menolong kita ketika kita insecure. Begitu. Percaya deh, aku udah coba kok. Coba ketika aku lagi khawatir, ya. Jadi mau share sedikit deh. Jadi setelah kuliah ini kan aku pastinya orang setelah kuliah maunya bekerja ya. Kalau nggak ingin melanjutkan ke S2, pasti mau pilihannya kerja. Gitu. Dan aku memilih untuk bekerja. Nah setelah dari kuliah, aku sudah wisuda, aku mencari kerja. Dan disitulah mengalami namanya rasa insecure. Mungkin ada teman-teman di rumah sama seperti aku. Gitu ya. Coba di waktu fase seperti itu, aku benar-benar down, kayak bingung. Aku nih bakal keterima kerja nggak ya? Aku bakal sukses nggak ya? Aku bakal dapat kerjaan atau di bidang yang aku inginkan nggak ya? Aku sempat mikir kayak gitu karena kayak udah dapat penolakan, kayak gagal di interview, gagal di ini itu, kayak rasanya ya udah membandingkan diri dengan orang lain, kok dia bisa, padahal dia seperti ini, kok kamu bisa dapat ya, aku nggak bisa. Jadi udah makin down kayak gitu. Dan ketika aku coba deh, aku berdoa, aku dengan baca firman, aku kayak ya aku harus ingat Tuhan gitu. Dan dari situ aku dikuatkan sampai ya udah, memang mungkin itu bukan jalanku, jadi aku harus coba lagi yang lain. Jadi ya ketika aku sudah berusaha, dan aku juga harus perlu mengadakan namanya doa kayak gitu, dan membaca firman Tuhan yang biar bisa menjadi kekuatan bagi aku hingga aku akhirnya mendapat pekerjaan. Dan dari situ aku merasakan tahu bahwa ya pentingnya doa dan firman itu
memang bukan hal yang biasa, tapi memang sangat penting gitu. Ketika kita sudah berusaha, ya doa itu yang sebagai alat pengimbangnya kayak gitu. Ketika kita merasa insecure, ya Tuhan bisa memberikan damai sejahtera lewat doa dan firman itu tadi kayak gitu. Dan yang terakhir, hal yang harus kita lakukan setelah bersyukur dan juga doa dan firman Tuhan adalah kontrol diri. Ini adalah hal yang penting juga ya teman-teman. Kita baca dulu di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah kayak gitu. Pentingnya mengontrol diri. Karena apa ya teman-teman? Intinya apa yang kita lakukan itu semua adalah kehendak kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau seperti hari ini, teman-teman mau ibadah online di rumah, di ibadah Ufrensi, tepat waktu jam 5, itu juga atas kehendak kalian masing-masing kan? Kalian mau pergi kemana itu juga pasti dari pikiran kalian masing-masing kan? Perbuatan yang kalian lakukan itu juga dari pikiran kalian masing-masing kan? Makanya itu perlu namanya kontrol diri. Jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai diri kita. Kayak gitu, karena pada dasarnya sekali lagi yang punya kuasa itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena ya ini tubuhmu gitu loh, ini pikiranmu, ya silakan gitu loh. Kamu mau berbuat apa ya itu nanti kamu rasakan akibat dari kontrol dirimu yang tidak baik kayak gitu. Nah, misalnya juga nih ketika kita lagi galau ya, ini sering juga terjadi nih, aku juga pernah ngerasain itu. Ketika kita lagi galau, lagi insecure gitu, coba deh teman-teman, kalau lagi galau, coba kalau teman-teman dengerin lagu yang galau, apakah membuat teman-teman lebih baik? Aku yakin sih enggak, akan menambah kesedihan itu. Aku pun ngerasain ketika aku sedang galau, sedih, terus aku dengerin lagu yang galau tambah bikin sedih lagi, ya udah nggak akan selesai, masalahnya di situ-situ aja. Itu jadinya apa? Ketika artinya adalah aku tidak bisa mengontrol diriku dengan baik. Ketika kamu sedih kok malah mendengarkan lagu yang sedih, yang galau, ya kamu sedih, cobalah cari sesuatu yang bisa membuat dirimu lebih baik kayak gitu. Oke, ya memang sih teman-teman, aku tahu teorinya itu memang gampang ya diucapin kayak aku sekarang, harus begini, harus begitu. Mungkin realitanya agak susah dilakukan, tapi percaya kalau kita tuh yakin ya, kalau kita tuh percaya bisa deh menghadapi namanya insecure itu. Memang aku yakin semua orang pasti punya rasa insecure-nya masing-masing, punya rasa kekhawatirannya masing-masing, punya rasa ketidaknyamanannya masing-masing. Yang ngomong di sini juga begitu kok, aku pun juga punya rasa insecure itu. Tapi gimana caranya kita bisa menghandle rasa insecure itu? Gimana caranya kita bisa melawan semua itu dan tidak berada di fase itu terus kayak gitu loh. Kalau akan berputar di situ terus, dia rasa insecure itu, yang rugi siapa? Diri kita sendiri dong pastinya, bukan orang lain. Karena itu semua dari pikiran kita. Kok pikiran kita jelek terus, pikiran kita negatif terus, ya kita akan merasakan namanya insecure terus, gak akan berubah. Kayak gitu teman-teman. Ya, closing dari aku mau ngajak teman-teman semuanya kita untuk berusaha, ya memang kita harus berusaha untuk melewati rasa insecure itu. Dan sekarang aku minta teman-teman taruh tangan kanannya di dahi seperti ini ya. Terus sama-sama kita katakan, ayo bersyukur, stop insecure. Oke? Katakan sekali lagi. Ini buat di pikiran kalian, tanamkan. Ayo bersyukur, stop insecure. Oke? Sekian firman hari ini, semoga memberkati kita semuanya. Dan aku harap semua teman-teman bisa melewati rasa insecure itu. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan, yang telah kami terima. Kau memberkati firman ini Bapa, agar kami bisa melakukannya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin masih memiliki pikiran-pikiran negatif atau mungkin rasa khawatir. Bapa, kami berdoa agar mereka semua diberikan damai sejahtera ya Tuhan oleh-Mu Bapa, agar mereka bisa melakukan hari-hari mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa untuk kesehatan setiap kami di masa pandemi seperti ini. Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau sambung lindungi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Engkau memberkati semuanya yang sudah bertugas Bapa, dan semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Engkau berkati setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, gimana nih teman-teman online service pada hari ini? Pasti kalian semua terberkati bukan? Dan aku ingin mengingatkan, jangan lupa untuk FC online setiap hari Senin atau Selasa jam 7 malam di
wilayah masing-masing. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram Youth Frenzy, buruan follow di @youthfrenzy dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Youth Frenzy. Oke, sekian ibadah pada sore hari ini. God bless you.